Ya, shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, kita bersyukur ya malam hari ini boleh kembali belajar bersama-sama. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang tua, belajar itu sangat penting ya. Karena kita memang menghadapi anak-anak di zaman yang sudah berbeda. Kalau kita tidak banyak belajar, kita akan banyak ketinggalan, wawasan kita tidak terbuka, dan kita kurang bisa mendidik sesuai dengan konteks hari ini ya. Jadi hari ini saudara-saudari mau belajar bersama-sama itu sesuatu yang sangat baik, dan pertahankan spirit seperti ini ya. Beri semangat satu dengan yang lainnya, ayo suka belajar. Ya, jadi kita harus suka belajar ya. Nah, hari ini topik yang mau kita belajar bersama-sama adalah pendidikan seks ya dalam keluarga. Itu di belakang kok enggak nyala ya? Oke. Nah, terlebih dahulu saya mau bertanya pada saudara-saudari sekalian, apa itu seks? Kita kan mau ini ya, pendidikan seks. Selama ini Bapak, Ibu, saudara-saudari memahami apa itu seks? Seks itu dosa atau tidak? Hah? Dosa atau tidak? Ragu-ragu, dosa tidak ya? Siapa yang bilang tidak? Oke. Siapa yang bilang seks itu dosa? Ada? Ya, pada dasarnya seks itu bukan dosa ya, karena seks itu diciptakan oleh Tuhan ya. Nah, sekarang kita pahami seks itu apa? Kalau anak Anda bertanya, "Ma, seks itu apa sih?" Apa jawabanmu? Hah? Seks itu apa? Nah, seringkali banyak orang memahami bahwa seks itu adalah hubungan intim suami dan istri, ya, sehingga mereka itu merasa itu sesuatu yang sangat tabu untuk dibicarakan dengan anak. Nah, saudara-saudari, apakah Anda juga punya pemahaman seperti itu? Seks itu hanya berbicara hubungan intim seorang suami bersama dengan istrinya, ya, sehingga tidak berani bicarakan seks itu kepada anak-anak, ya. Nah, kalau kita punya pemahaman seks yang seperti itu, maka kita akan merasa tabu untuk membicarakannya, karena itu sesuatu yang kita merasa sangat privasi begitu ya. Kita malu mau ajarkan kepada anak-anak. Nah, seks itu kalau kita lihat dalam bahasa Inggris itu sebenarnya sangat sederhana. Kalau isi formulir nama, kemudian dia akan tulis seks. Itu artinya apa? Jenis kelamin ya. Sebenarnya seks itu sangat sederhana, itu berbicara jenis kelamin. Jadi mari kita ubah pemahaman kita bahwa seks itu adalah hanya sekedar hubungan intim suami istri ya. Jadi kita harus punya pemahaman yang lebih utuh tentang apa itu seks. Nah, berbicara tentang pendidikan seks dalam keluarga, menurut saudara-saudari, penting atau tidak? Penting atau tidak? Pernah diajarkan? Hah? Katanya penting. Diajarkan ketawa. Iya, betul.
orang tua kita tidak pernah ajarkan kita pendidikan seks. Kenapa? Karena itu mereka berpikir bahwa seks itu adalah hubungan intim suami dan istri, sehingga itu sesuatu yang sangat tabu ya, sangat tabu untuk dibicarakan ya. Nah, karena kita tidak mendapatkan pendidikan seperti itu, maka seringkali kita juga tidak mengajarkannya kepada anak-anak kita. Siapa di sini yang pernah mengajarkan pendidikan seks kepada anak? Enggak ada? Lili ada? Mukse? Yang lain? Waduh, ini harus belajar dengan lebih sungguh-sungguh ya. Tapi setuju ya pendidikan seks itu? Setuju? Nah, saudara-saudari, saya bulan Juli yang lalu ya, pertengahan bulan Juli yang lalu, itu Deus itu dia pulang dari les, dia kasih tahu sama saya. Dia bilang, "Mami, tadi ada teman di les tulis satu cari kertas kepada saya, terus dia bilang, coba perlihatkan titikmu." Ya, jadi dia tulis ini ya kepada Deus ya, dan dia cerita sama saya. Terus saya tanya, kamu perlihatkan enggak? Dia bilang, enggak lah. Ya, terus beberapa minggu ke depan saya tanya lagi, dia masih ini enggak? Masih tulis seperti itu untuk perlihatkan titikmu. Dia bilang, masih. Ya, jadi masih ya, itu terjadi selama beberapa kali waktu dia pergi les, begitu ya. Terus saya tanya, itu teman-temanmu yang lain kira-kira juga ditulis nggak hal yang sama? Dia bilang iya. Ya, ada beberapa dia bilang juga diminta perlihatkan titikmu, begitu ya. Ya, jadi bagi dia itu sesuatu yang sangat mengganggu ya, sehingga dia bilang rasanya saya mau pukul dia, begitu ya, karena dia merasa sangat tidak nyaman. Nah, saudara-saudara, yang mau saya katakan adalah ini adalah lingkungan yang sedang dihadapi oleh anak-anak kita. Coba kalau dia tidak cerita, dia yang menghadapinya sendiri loh. Mungkin dia tidak tahu bagaimana menghadapinya ya. Jadi pendidikan seks di dalam rumah itu sangat penting. Karena lingkungan yang dihadapi oleh anak-anak kita itu memang benar-benar lingkungan yang sangat-sangat berbahaya. Yang sangat rawan mereka itu dilecehkan dan mereka itu terjerumus dengan kehidupan free sex. Ya, jadi ini sangat-sangat berbahaya. Jadi itu sangat penting ya. Nah, kira-kira selain itu, kenapa pendidikan seks itu penting? Kenapa pendidikan seks itu penting? Ada yang mau jawab? Gak usah jawab, saya kasih jawabannya ya. Nah, yang pertama, pendidikan seks dalam keluarga itu penting. Yang pertama itu mencegah pelecehan seksual pada anak. Survei membuktikan 90% pelecehan seksual itu terjadi pada anak. Kenapa? Karena anak itu adalah pribadi yang lemah. Dan orang-orang yang melakukan pelecehan seksual kepada anak itu adalah orang-orang dekat. Orang-orang dekatnya ya. Jadi jangan berpikir orang-orang dekat itu tidak bisa melakukan pelecehan seksual. Jadi survei itu membuktikan pelecehan seksual itu terjadi pada anak-anak dan itu dilakukan oleh orang-orang dekat ya. Biasanya ya didekati dulu ya, didekati ya, kemudian akan semakin meningkat. Jadi anak-anak kita kalau tidak diperlengkapi dengan pendidikan seksual,
itu berbahaya. Dia bersama dengan orang-orang di sekitarnya. Karena kita tidak bisa menjaga anak kita 24 jam. Tetapi saudara-saudara sekalian, sekalipun itu banyak dilakukan oleh orang dekat, tapi pulang-pulang jangan kita parno ya. Jangan pikir dia bisa nggak ya, jangan-jangan dia lakukan pelecehan seksual pada anak saya begitu ya. Ya kita jangan parno seperti itu ya. Yang perlu kita lakukan adalah mendidik anak kita dengan baik sehingga dia tahu bagaimana menjaga dirinya dan juga menghindari orang-orang yang mau melakukan pelecehan seksual kepada mereka ya. Kemudian yang kedua adalah mencegah pornografi ya. Anak-anak yang tidak diperlengkapi dengan pendidikan seks yang benar, itu mereka itu cenderung akan jatuh dalam dosa pornografi. Pornografi itu adalah dia melakukan fantasi seksual. Dia melihat ya, dia membaca tulisan, itu pornografi. Tetapi kalau pornografi itu tidak segera dihentikan, dia lama-kelamaan akan menjadi porno aksi. Ya, tidak hanya sekedar di pikiran dia, tetapi dia akan melakukan aksinya sehingga terjadilah pelecehan seksual kepada anak, terjadilah pemerkosaan ya. Itu dari pornografi. Dan pornografi itu sesuatu yang serius. Karena itu merusak anak, merusak remaja. Dan itu sangat mudah diakses melalui HP pada hari ini ya. Karena anak-anak remaja dia punya rasa ingin tahu yang besar begitu ya. Nah, yang saya sebutkan tadi ini teman les ya. Teman les Deus, kenapa dia sampai seperti itu? Itu salah satu karena ini dia sudah kecanduan pornografi. Dan dia ingin melakukan porno aksi. Ya, dia sudah pikirannya itu dipenuhi dengan fantasi-fantasi seperti itu sehingga dia tidak tahan dan sekarang dia mau coba mempraktekkannya ya. Jadi sangat-sangat berbahaya sekali. Kemudian pentingnya pendidikan seks itu mencegah seks bebas di kalangan anak-anak remaja atau seks pranikah. Jadi sebelum menikah sudah melakukan hubungan seksual ya. Nah, saya selama COVID saya cukup kaget ya. Waktu saya membaca satu berita dari Kompas ya. Koran Kompas tanggal 28 September tahun 2021, tahun yang lalu ya. Di situ dikatakan, ini survei dikatakan 9 dari 10 remaja putri di Malaysia itu mengaku kecanduan seks. Bayangkan, Bapak Ibu sekalian, bayangkan 9 dari 10 anak remaja putri di Malaysia itu kecanduan seks. Kemudian ditanya, mereka bilang mereka sadar bahwa perbuatan mereka itu melanggar moral dan berdosa menurut agama. Dan mereka juga sadar bahwa kecanduan seks seperti ini merugikan masa depan mereka. Tetapi mereka tidak bisa menahannya. Satu kali melakukan sudah kecanduan dan memiliki hasrat seksual yang sangat tinggi. Sehingga rata-rata mereka itu menawarkan jasa seks bukan karena mereka butuh uang. Mereka katakan bukan karena butuh uang. Sampai ada yang menawarkan jasa seks itu hanya 170.000 saja. Dan mereka katakan bukan karena kami butuh uang. Tetapi karena kami ingin memuaskan hasrat seksual yang ada di dalam diri kami.
ya, karena mereka sudah kecanduan sebegitu rupa. Nah, kenapa ini terjadi? Pemerintah Malaysia mereka mengatakan karena kurangnya pendidikan seks di dalam keluarga. Ya, mereka melakukan semua itu, keluarganya tidak tahu sama sekali. Anggota keluarganya percaya sepenuhnya kepada mereka. Ya, tidak tahu apa yang mereka lakukan di luar sana ya. Jadi pemerintah Malaysia terus mendorong masyarakatnya untuk memberikan pendidikan seks kepada anak-anak mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, ngeri bukan? Jangan pikir Singkawang ini oke-oke saja loh. Nah, kalau kita mau survei, saya yakin juga banyak. Ya, banyak yang mengalami pelecehan seksual, banyak yang terikat pornografi, banyak juga yang melakukan seks bebas begitu ya. Kemudian yang keempat, pentingnya pendidikan seks itu mencegah penyimpangan seksual. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, moral orang itu begitu rusak ya. LGBT itu adalah salah satu penyimpangan seksual. Nah, itu semakin banyak yang ingin melegalkan ya homoseksual, lesbian di mana-mana begitu ya. Dan anak-anak kita ada di dalam ancaman lingkungan yang seperti ini ya. Jadi jangan pikir di kota Singkawang tidak ada homo loh. Ada loh Bapak Ibu sekalian. Lesbi, kalau mereka mau jujur juga ada. Ya, jadi itu ada di lingkungan anak-anak kita begitu ya, penyimpangan seksual. Oleh karena itu, saudara-saudari sekalian, anak kita ajarin mereka masuk kamar mandi itu sekalipun sesama jenis itu jangan. Karena sekarang ya banyak orang yang tertarik kepada sesama jenis ya. Jadi masuk kamar mandi ganti baju ya, di sekolah ajarin sendiri, jangan masuk berdua begitu ya, karena banyak terjadi penyimpangan seksual hari ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, betapa penting bukan pendidikan seks itu ya. Mungkin kita berpikir ya, pendidikan seks bukankah di sekolah juga ada diajarkan ya? Ada diajarkan, oh ini organ tubuh pria, ini organ tubuh wanita, begini ya. Nah, saya nggak tahu sekarang kelas berapa, itu sudah diajarkan ya dalam pelajaran biologi ya. Dulu kita SD juga ada ya, dapat pelajaran IPA ya, tentang ini anatomi ya, tubuh pria begini, tubuh wanita begini, dan mungkin gurunya juga akan sisipkan ya hal-hal moral ya di dalam pelajaran tersebut. Nah, kita tidak boleh serahkan pendidikan seks itu hanya di sekolah saja ataupun hanya di gereja saja ya. Jadi orang tua harus terlibat aktif. Kalau pendidikan seks di sekolah itu hanya sekedar pengetahuan. Ya, pengetahuan. Kemudian kalau kita belajar di YouTube, banyak itu sekedar pengetahuan. Tetapi kalau orang tua yang mengajarkannya kepada anak itu bukan hanya sekedar pengetahuan, kita ajarkan yang sangat penting itu adalah value, nilai. Ya, itu yang tidak diberikan di sekolah. Jadi ini sangat penting ya, orang tua terlibat aktif dalam pendidikan seks karena kita menanamkan nilai-nilai kepada anak-anak kita. Terutama kita dari orang tua Kristen yang kita tanamkan, nilai-nilai yang kita tanamkan kepada anak-anak kita itu adalah nilai-nilai Alkitab, firman Tuhan. Itu pijakan kita ya. Jadi bukan lagi sekedar pengetahuan. Pengetahuan kita gampang dapat di Google begitu ya.
Gampang sekali, semua bisa kita tanya di situ. Tetapi value belum tentu, nilai itu belum tentu ya. Jadi sebagai orang tua Kristen, nilai yang mau kita tanamkan kepada anak-anak kita itu adalah nilai-nilai dari firman Tuhan. Nah, kapan kita lakukan pendidikan seks? Lakukan sejak dini. Ya, lakukan sejak anak kita itu masih sangat kecil. Nah, saya mau tanya saudara-saudari sekalian. Pernah nggak ditanya sama anakmu, "Ma, Pa, Dedek itu dari mana?" Pernah ditanya? Hah? Pernah? Lili pernah ya? Terus jawabnya apa? Jawabnya bagaimana? Hah? Dedek dari mana? Jawabnya apa? Ada dijawab nggak waktu itu? Nggak tahu jawab apa. Kalau sekarang anakmu tanya, "Ma, Pa, Dedek dari mana?" Apa jawabanmu? Gimana jawabnya? Hah? Pak Asang, gimana jawabnya? "Pa, Dedek dari mana?" Anak umur 4 tahun dia tanya, "Pa, Dedek dari mana?" Ada satu orang tua ditanya ya, dedeknya itu dari mana begitu ya. Mamanya jawab, "Ya dari ini seorang pria bersenggolan dengan seorang wanita, akhirnya ada dedek begitu ya, ada anak yang lahir begitu ya." Nah, dia tangkapnya begitu. Suatu hari waktu dia di kelas TK, itu dia nangis, anak itu nangis. Terus gurunya tanya, "Kamu kenapa nangis?" "Saya disenggol oleh seorang teman cowok, nanti saya hamil." Terus dia tanya, "Emangnya disenggol teman cowok bisa hamil?" Dia bilang, "Iya, itu yang dikatakan oleh mama. Terus nanti dia lahirnya lewat mulut, keluarnya lewat mulut." Jadi anak itu benar-benar ketakutan. Ya, benar-benar ketakutan. Nah, memang mungkin mama ini dia itu takut kalau anaknya itu belum menikah sudah hamil ya. Sehingga dia karena tidak dibekali pendidikan seks, dia pakai cara ini ya untuk takuti anaknya begitu ya. Untuk takuti supaya anaknya tidak selalu dekat-dekat dengan anak cowok. Tetapi ini adalah satu cara yang salah, yaitu menakuti anak dan anak itu akhirnya punya pemahaman yang salah ya. Kalau anakmu tanya, "Dedek itu dari mana?" Ya bilang aja ya. Bilang aja, papa, mama saling cinta ya, saling cinta ya. Kemudian di dalam tubuh papa itu ada ya sperma ya. Kalau anak kecil kita bisa bilang ini ya, ada ini ya, ulat ya, ulat dari papa ya masuk ke dalam perut mama begitu ya. Kemudian di situ ya akhirnya ada dedek kecil. Ada dedek kecil, kemudian lama kelamaan dia bertumbuh dalam perut mama, kemudian dia dilahir. Terus dia tanya, "Lahirnya lewat apa?" Kalau sesar ya tunjukkan ya perutmu itu disesar, karena kan ada luka sesar. Tapi kalau dia bukan sesar, itu keluarnya dari mana? Ya tetap bilang ya, tetap bilang sama anak kita, yaitu keluar dari satu organ tubuh yang diciptakan oleh Tuhan yang namanya vagina. Ya namanya vagina, dedek keluarnya dari situ. Ya, jadi enggak usah ditutupi ya.
Enggak usah ditutupi, itu bukan sesuatu yang tabu. Kalau kita tidak jelaskan, nanti dia cari di Google, cari di YouTube, nanti dia itu akan dapat info yang salah, kemudian dia itu akan ketakutan nanti kalau besar punya anak. Karena dia akan melihat sesuatu yang menakutkan ya dari proses melahirkan begitu ya. Jadi anak tanya jangan hindari. Anak tanya kita harus jawab sesuai dengan pemahaman mereka. Ya, sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Anak TK dengan anak SD tentu kita menjelaskannya itu sangat-sangat berbeda ya. Nah, untuk anak pendidikan seks anak, apa yang perlu kita ajarkan? Nah, yang pertama ini mengenalkan organ vital tubuh. Ya. Nah, untuk mengenalkan organ vital tubuh ini, kita hindari memakai istilah binatang atau tumbuhan. Coba di sini biasa istilah binatang, alat kelamin pria. Bilangnya apa sama anak? Suka bilang apa? Burung. Nah, hindari ya, itu satu konsep yang salah ya. Ya. Jadi kita harus untuk mengenalkan organ vital ya pria dan wanita, pakailah nama aslinya, enggak perlu malu ya, jangan pakai istilah lain, pakai binatang, burung atau pakai tumbuhan, pisang begitu ya. Jadi jangan ya bertobat kalau kita pernah ajarin anak seperti itu begitu ya. Nah, kita harus pakai istilah yang memang dipakaikan untuk organ vital itu. Coba saya mau tes. Untuk yang wanita, organ vitalnya namanya apa? Hah? Vagina. Enggak usah malu-malu, kita udah dewasa ini ya. Terus yang pria, organ vitalnya apa namanya? Hah? Apa? Penis. Ya, jadi delete kata burung, kata pisang dari istilahmu atau istilah-istilah yang lain ya. Sebutkan nama aslinya. Nah, saudara-saudari sekalian, kalau kita tidak berani sebutkan nama aslinya, kita tutupi dengan istilah-istilah seperti itu, anak akan menangkap bahwa itu sesuatu yang tabu, yang tidak boleh dibicarakan dengan orang tua, dan orang tua tidak berani bicarakan dengan anak. Ya, dia akan anggap itu tabu. Nanti kalau ada apa-apa dia tidak tanya kepada orang tua, melainkan dia akan tanya kepada Om Google. Ya, Om Google. Nah, di situ dia akan dapat banyak informasi, tetapi hati-hati informasi-informasi seperti itu ya bisa menjerumuskan anak-anak kita ya. Jadi kenalkan organ vital mereka ya. Kenalkan bahwa ini pria, ini wanita ya. Pernah ya dulu Deus kecil dia tanya sama saya, kenapa cewek kencingnya kok duduk begitu ya? Kenapa cowok kok kencingnya berdiri? Nah, kita harus jelaskan kenapa. Karena dia itu pria dan ini wanita, organ vitalnya itu berbeda ya. Jadi kita enggak perlu takut ya, kenalkan ya. Kenalkan organ vital mereka dengan benar. Kemudian mengenalkan organ vital tubuh itu juga kita ajarin anak kita untuk menghargai. Menghargai apa yang Tuhan sudah ciptakan bagi mereka. Nah, saudara-saudari, banyak orang ya tidak menghargai tubuhnya. Bahkan anak-anak remaja ya, ada yang merasa kok cewek tiap bulan datang bulan begitu ya, mens, enggak enak, enggak nyaman. Sehingga dia rasa
Saya nggak suka jadi cewek, begitu ya. Lebih enak jadi cowok. Nah, banyak anak remaja itu merasa seperti itu ya, tidak menerima dirinya sebagai wanita yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi kita mengenalkan organ vital mereka, kita ajarin mereka untuk menghargainya bahwa ya Tuhan ciptakan kamu cewek, ya Tuhan ciptakan kamu cowok, begitu ya. Itu adalah pemberian dari Tuhan yang harus kita hargai ya. Kamu itu berharga ya, tidak perlu banding-bandingkan dirimu dengan jenis kelamin yang lain. Kemudian ajarkan mereka juga bertanggung jawab. Bertanggung jawab membersihkan organ vital mereka. Ya, karena itu penting ya. Itu harus dijaga kebersihannya. Kemudian itu adalah organ yang sangat penting, ada banyak kuman kalau tidak dijaga dengan baik supaya mereka itu tidak sembarangan begitu ya. Jadi ajarin mereka bertanggung jawab menjaga kebersihan. Kemudian dengan mengenalkan organ vital mereka, kita ajarin mereka untuk menjaga diri mereka bahwa organ ini tidak boleh disentuh oleh siapapun ya, hanya dirimu sendiri ya. Tetapi perlu kita tahu bahwa ada sentuhan baik dan ada sentuhan jahat. Itu perlu kita ajarkan kepada anak-anak. Nah, mengenai organ vital ini ada 4 area yang harus kita ajarin kepada anak kita bahwa ini adalah area yang tidak boleh disentuh oleh siapapun. Ya. Yang pertama itu alat reproduksi. Alat reproduksi itu apa? Tahu ya semua? Tahu? Ya tadi vagina sama penis ya. Nah, kemudian yang kedua mulut. Ya, mulut itu kita ajarin kepada anak, jangan sembarangan dicium sama orang. Kira-kira kalau papa mama cium mulut anak, boleh nggak? Hah? Boleh ya? Nah, ada yang boleh, ada yang merasa lebih baik tidak. Kalau saya rasa juga lebih baik tidak, karena kita perhatikan masalah higienis. Karena kita tidak tahu ya, diri kita ada kuman-kuman apa. Kalau kita cium mulut anak kita sebagai tanda sayang, mungkin bisa juga kita menularkan ya kuman kepada mereka begitu ya. Dari segi higienisnya begitu ya. Ya, ini tidak boleh dicium oleh siapapun. Kemudian bagian dada dan pantat. Nah, kita harus ajarkan kepada anak kita dari sejak kecil, 4 area ini tidak boleh disentuh oleh siapapun. Tetapi seperti tadi saya katakan, ada sentuhan baik, ada sentuhan jahat. Nah, sentuhan baik itu misalnya kita jelaskan kepada anak, kalau kamu sakit ya, kamu diperiksa oleh dokter ya, dokter pegang-pegang area ini itu boleh. Karena kamu sakit dan kalau bisa itu ditemani oleh orang tuanya begitu ya. Kemudian sentuhan baik misalnya ya papa mama ya peluk kamu begitu ya. Waktu kecil kamu bersihin pantatmu begitu kan. Nah itu boleh, itu sentuhan baik begitu ya. Terus kalau misalnya ada saudara ya peluk kamu, sayang kamu ya. Perhatikan kalau ajarin kepada anak kalau dia merasa ini ya tidak takut, dia merasa tidak nyaman, berarti itu sentuhan yang tidak baik. Sentuhan yang baik itu adalah sentuhan yang memberikan rasa aman kepada anak, memberi rasa nyaman kepadanya.
Tetapi kalau dia merasa takut ya, dia merasa tidak nyaman, itu sentuhan yang jahat. Ya. Itu kita harus ajarin anak kita cepat-cepat menghindar, begitu ya. Nah, kalau ada orang-orang memegang 4 area ini, kita harus ajarin mereka cepat-cepat menghindar ya. Cepat-cepat ya, berteriak, lari. Ya, kalau ada orang-orang yang mulai ya menyentuh pahanya, megang-megang pantatnya, apa begitu ya. Terus ini ya, pegang-pegang area dadanya ya, itu harus cepat lari, berteriak. Kemudian ajarin anak untuk cerita kepada orang tua. Tetapi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, kalau kita tidak pernah ya melakukan pendidikan seks dalam keluarga kepada anak kita, yakinlah dia tidak akan pernah cerita kepada kita. Karena tidak pernah kita lakukan. Ya, dia tidak akan berani untuk bercerita. Nah, kalau anak kita ada yang menyentuh area terlarang itu di sekolah, ajarin mereka juga harus cerita kepada guru. Supaya guru itu bisa melindungi dia waktu di sekolah ya. Nah, itu tentang pendidikan seks bagi anak-anak ya. Ada pertanyaan? Oke, Maria, Xiao Xian ya. Bahasa Cina ya. Kalau bahasa Cina kan ini ya, kedengaran agak ini di apa? Orang suka anggapnya kayak ini ya, guyonan begitu ya. Kalau dengar itu langsung mau tertawa begitu ya. Nah, saya pikir untuk anak kita sekarang lebih baik pakai istilah penis sama vagina. Karena mereka kebanyakan ini ya, berbahasa Indonesia. Saya tetap merasa lebih baik penis sama vagina. Karena terus terang ya, saya merasa istilah-istilah yang dipakai dalam bahasa itu takutnya ini ya. Seringkali dianggap orang itu sebagai guyonan. Dengarnya langsung ketawa begitu loh. Ya, saya lebih anjurkan pakai penis atau vagina. Ya, karena anak-anak kita mereka belajar kebanyakan bahasa Indonesia sudah. Ada lagi pertanyaan lain? Tidak ada? Ayo kesempatan bertanya loh. Daripada nanti bingung di rumah ya. Kalau ada nanti boleh ditanyakan ya. Sekarang saya mau ajak kita masuk belajar tentang pendidikan seks di kalangan pra-remaja. Nah, saudara-saudara ini untuk pra-remaja itu satu tahap yang tidak mudah loh. Tidak mudah. Jadi dalam pendidikan seks untuk mereka, maka orang tua yang terlebih dahulu itu harus membangun relasi dengan mereka. Baru kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Kalau kita tidak terbangun relasi itu akan sangat sulit. Ya, sangat sulit kita menyampaikan pendidikan seks ini kepada mereka ya. Kemudian dalam membangun relasi itu orang tua harus belajar mendengar. Mendengar dan tidak menghakimi. Itu sangat anak remaja anti.
Ya, kalau mereka sudah dihakimi, mereka sudah akan menutup diri. Mereka tidak akan cerita lagi. Jadi saya dorong ya motivasi Bapak Ibu yang anaknya sudah remaja, belajar banyak mendengar, jangan dikit-dikit menghakimi mereka. Apalagi kalau mereka dapati kita suka awasi mereka seperti polisi gitu ya. Awasi mereka terus-menerus begitu ya, tangkap mereka. Wah, mereka itu sangat-sangat tidak suka. Ini harus jadi perhatian kita ya. Kalau tidak, kita tidak akan bisa masuk ke dunia mereka ya. Karena memang ini satu tahap ya, tahap pertumbuhan yang gejolaknya itu begitu banyak. Ya, gejolak dalam diri mereka itu begitu banyak. Mereka dari anak-anak mau masuk ke tahap dewasa. Dan ini masa transisinya. Banyak orang tua di masa inilah banyak mengeluarkan air mata. Karena ini satu masa yang tidak mudah untuk dilewati ya. Tapi kita terus mengandalkan Tuhan dan terus mau belajar ya. Nah tadi ya sudah saya sebutkan ya, pendidikan seks untuk kalangan pra-remaja juga untuk mencegah pelecehan seksual pada anak. Karena anak remaja kalau sudah kecanduan pornografi, bisa saja dia yang melakukan pelecehan seksual kepada anak. Ya, banyak loh kasusnya ya, anak-anak kelas 6 itu bisa memperkosa anak kelas 2. Ya, jadi ini ya untuk mencegah pelecehan seksual pada anak, mencegah pornografi, seks bebas. Tadi anak remaja ya banyak terlibat ya dalam aksi seks bebas begitu ya, kemudian mencegah penyimpangan seks. Nah, apa yang kita ajarkan kepada anak usia pra-remaja ini? Yang pertama, kita harus ya ajarkan mereka bahwa masa pubertas itu mereka akan mengalami perubahan fisiknya. Itu harus kita ajarkan ya. Anak kelas 4 SD itu sudah masuk masa pra-remaja. Dan masa itu sudah kita harus ajarkan bahwa sebentar lagi mereka akan memasuki masa pubertas dan mengalami perubahan fisik dalam tubuh mereka begitu ya. Nah, kalau wanita dia akan menstruasi. Kalau pria? Bapak-bapak? Pria? Cowok-cowok? Apa? Hah? Mimpi basah, betul. Kayaknya masih tabu nih. Enggak. Ya, jadi kalau remaja putri dia akan mengalami yang namanya menstruasi, remaja putra dia akan mengalami yang namanya mimpi basah. Nah, di kelas 4 itu sudah harus kita bicarakan ini. Kita kasih ya info-info tentang ini kepada mereka ya, supaya saat nanti mereka alami, mereka tidak terkejut. Dan hari ini banyak anak-anak sekali lagi sukanya cari info di TikTok ya, di Google begitu ya. Nah di situ banyak info, tapi akan lebih baik kalau orang tua yang terlebih dahulu memberikan informasi seperti itu kepada mereka ya. Kemudian di masa perubahan fisik ini kita harus ajarkan kepada anak kita bahwa organ reproduksi mereka itu telah berfungsi dengan sempurna. Jadi harus dijaga baik-baik. Kalau mereka berhubungan seks dengan lawan jenis, maka akan terjadi kehamilan. Jadi itu harus kita infokan kepada mereka ya, supaya mereka itu
ngerti begitu ya, ngerti dan bisa menghindari hal-hal yang dapat merusak masa depan hidup mereka begitu ya. Kemudian di dalam perubahan fisik ini, nah kita harus ajarkan anak remaja kita untuk menerima dirinya sendiri ya. Karena coba perhatikan, anak remaja itu mereka sangat memperhatikan tubuh mereka. Tubuh mereka itu sangat penting. Yang punya anak remaja saya pikir pasti alami ya. Dikit-dikit pergi lihat kaca begitu ya. Habis mandi yang ngaca terus perhatikan nanti rambutnya lah bagaimana lah. Tubuhnya itu bagaimana lah. Pakai ini baju ini bagus tidak. Jadi mereka di masa ini memang sangat memperhatikan tubuh mereka. Sehingga sekarang banyak anak remaja suka diet. Dia takut gemuk ya, takut ketinggian, takut kerendahan ya. Jadi image mereka, tubuh itu sangat-sangat penting. Dan di masa ini terjadi perubahan pada fisik mereka. Kalau mereka lihat, aduh banyak jerawat, banyak bentol-bentol, wah mereka stres. Ya. Masa-masa seperti ini biasanya anak remaja itu memang banyak ya, saya lihat banyak timbul ini ya, jerawat kecil-kecil begitu ya. Nah, kita harus ajarin mereka bahwa itu memang akan terjadi dan mereka harus belajar menerima diri mereka sendiri ya, menerima tubuh mereka ya. Dan seperti tadi yang saya katakan, banyak remaja putri merasa risih. Tiap bulan menstruasi, rasanya enggak nyaman begitu ya. Apalagi kalau harus sekolah, nanti dia khawatir nanti tembuslah di sekolah apalah, betul ya? Ya, jadi mereka kalau tidak kita bekali, dia itu akan tidak bisa enjoy ya, tidak bisa menerima hal-hal seperti ini ya. Jadi kita di masa-masa ini perubahan fisik yang terjadi harus terus ajarin mereka terima dirimu karena kamu adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Kemudian di masa-masa seperti ini saya anjurkan papa ajaklah anak laki-lakimu ya, anak remaja laki-lakimu, anak pra-remaja laki-lakimu keluar berdua berbicara tentang kepriaan. Itu sangat penting. Anak cowok bukan mama yang lakukan, tapi papa yang lakukan. Karena papa Anda pernah mengalaminya. Mama tidak mengalami mimpi basah. Gimana cerita sama anak cowok begitu ya. Jadi itu tugas papa. Sering-sering ajak anak laki-lakimu keluar untuk ngobrol. Cakap-cakap tentang masalah pria. Apa yang Anda alami di masa remaja. Nah, saya dapati anak remaja, dia suka ya, kita itu cerita tentang diri kita. Kita yang dulu, pengalaman kita yang dulu. Nah, dia suka dengar, dia tertarik mendengarnya begitu ya. Jadi, bagikan begitu ya. Kemudian, mama ajak anak putrimu ya keluar bercakap-cakap tentang kewanitaan. Ya, itu sangat penting. Ya, tentang kewanitaan ya. Jadi cakap-cakap dengan mereka ya, ngobrol seperti seorang teman bagi mereka begitu ya. Jadi itu sangat penting ya. Jadi yang putri jangan serahkan kepada papa begitu ya, karena papa tidak menstruasi begitu ya. Jadi yang putri sama mama, yang putra itu sama papa ya. Jadi kita berharap ya anak-anak kita dalam perubahan fisik yang terjadi ya, mereka itu dapat mengerti dengan baik dan dapat menjaga diri mereka dengan sebaik-baiknya. Kemudian di masa remaja yang perlu kita ajarkan adalah di masa ini muncul dorongan seksual. Muncul ya dorongan seksual.
Nah, dorongan seksual yang ada di dalam dirinya itu bukan dosa. Ya, itu bukan dosa karena itu memang ciptaan Tuhan. Karena muncul dorongan seksual ini, maka di masa ini mereka itu akan tertarik pada lawan jenis. Anakmu cerita begitu ya, "Ma, aku suka loh sama dia." "Hei, masih kecil kok suka begitu ya, nggak usah pacaran." Nah, itu salah, ya, itu salah. Dia suka tertarik sama lawan jenis itu sesuatu yang normal. Ya, karena ini di masa ini memang dorongan seksualnya itu muncul. Ya, dia mulai tertarik pada lawan jenis ya. Jadi kita harus mengerti ya, sebagai orang tua kita harus mengerti kalau dia tertarik sama ya lawan jenis itu sesuatu yang wajar, jangan dimarah. Ajak mereka ngobrol. Ya. Kita perlu tanya kepada mereka begitu ya. Kamu ada suka enggak sama orang? Ya. Harus kita tanyain, kamu ada suka enggak sama siapa ya? Kenapa suka sama dia? Itu perlu loh ditanya ya. Saya, Dea begitu ya, sudah masuk masa remaja, saya kadang suka tanya dia, kamu ada suka enggak sama orang? Tadi baru dia cerita lagi, dia bilang, saya heran kenapa teman-teman itu banyak suka sama orang begitu ya. Terus dia tanya, itu bukan itu kan suka seperti cinta begitu kan? Ya saya bilang ya itu hanya suka-suka main-main saja. Makanya saya itu belum ada suka sama orang, tetapi kalau naksir ada begitu ya. Dia bilang begitu ya. Ya, saya bersyukur ya dia mau cerita seperti itu ya, ngobrol kayak teman begitu ya. Nah, terus saya tanya, "Kenapa kamu naksir sama dia?" "Karena dia ganteng ya." Dia bilang iya, ya dia jawab seperti itu ya. Jadi beberapa kali memang dalam obrolan kami dia ini ya bisa cerita dia itu tertarik sama siapa, kemudian juga pernah dia cerita siapa yang naksir sama dia begitu ya, ada teman sekolahnya yang naksir sama dia begini, dia tanya begitu ya. Nah, kita ini ya harus ngobrol sama mereka seperti seorang teman ya. Posisikan diri kita seperti seorang teman. Dan anak remaja itu paling suka kalau yang ngomong namanya pacaran begitu ya. Dia paling suka, paling tertarik, antusias, betul nggak? Ya, sangat antusias. Ini suka sama ini loh. Wah, ini ceritanya sangat-sangat banyak ya. Karena memang mereka sedang dalam masa-masa seperti ini ya. Jadi yang penting saudara-saudara sekalian, dalam dorongan seksual yang ada ini, kita harus bimbing mereka bahwa itu sesuatu yang normal, tetapi harus dikontrol. Ya, harus dikontrol, harus ada pengendalian diri supaya mereka tidak jatuh ke dalam dosa yang merusak hidup mereka. Oleh karena itu, kita perlu ajarkan konsep pacaran yang benar. Ya, orang tua harus ajarkan konsep pacaran yang benar kepada anak remajamu. Itu hal yang sangat penting untuk mereka ya. Nah, konsep pacaran kita sebagai anak Tuhan, tentu yang pertama kita harus kasih kriteria bahwa dia itu adalah seorang anak Tuhan. Amin. Amin. Itu harus loh, nggak boleh tawar itu. Ya, dia seorang anak Tuhan. Kemudian dalam konsep berpacaran kita harus ajarkan mereka gaya pacaran itu jangan ikuti dunia ini. Kalau dunia ini ikuti teman-temannya, dia akan berkata, pacaran cuman gak apa-apa kok.
Ya, masa pacaran nggak pernah dicium begitu ya? Nggak afdol. Nah, teman-temannya akan memberikan pemahaman seperti itu. Tetapi kita orang tua harus berikan satu pemahaman yang benar. Saya pernah loh ditanya sama Dea, pacaran itu boleh nggak pegang tangan? Boleh nggak cium kening? Terus saya bilang ya lebih baik janganlah. Saya jawab begitu ya, karena kenapa? Karena dari situ akan meningkat dan tidak hati-hati akan terjadi hubungan seksual. Tapi dia bilang, saya lihat orang Kristen juga begitu, pacaran ada ini, ada pegang tangan, terus ada ciuman begitu, dia lihat seperti itu, dia bilang sama saya seperti itu ya. Tetapi tetap saya katakan, lebih baik jangan, karena itu akan terjadi peningkatan yang berbahaya, karena mereka punya nafsu seksual. Oleh karena itu kita ajarin ya, pacaran itu jangan berdua di tempat gelap, bahaya. Ya itu yang selalu saya ajarkan kepada anak-anak saya, itu harus diajarin ya. Kemudian pacaran itu adalah masa, kita harus ajarin mereka masa saling mengenal dengan tujuan menikah. Jadi pacaran itu kita tanamkan konsep anak remaja kita bukan main-main. Pacaran itu bukan main-main, bukan coba-coba, karena itu sesuatu yang beresiko kalau kita itu coba-coba. Ya, jadi kita tanamkan pacaran itu sesuatu yang serius. Kita mau mengenal dia, kemudian menuju kepada pernikahan. Ya, itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dan tentu pacaran itu kita tanamkan mereka, jangan lakukan hubungan seks. Itu hanya boleh dilakukan setelah menikah. Ya, setelah menikah. Nah, Bapak Ibu, kalau anak Anda masih kecil, kalau nonton film, ya film kan banyak ya adegan-adegan seperti itu. Kita harus ajarin mereka loh, bahwa kalau belum menikah ini tidak boleh. Sudah menikah boleh. Ya, itu harus diajarin supaya mereka bisa bedakan begitu ya. Kadang saya peluk mukse ya di depan anak-anak, saya bilang ya, saya tanya boleh nggak mami peluk papi? Mereka jawab boleh. Kalau belum menikah boleh? Enggak boleh. Ya, kadang saya cium muksi di depan anak-anak, saya bilang boleh enggak ini? Nah, dia bilang boleh. Karena dari kecil memang saya tanamkan prinsip ini, kalau sudah menikah boleh, kalau belum menikah ini tidak boleh. Ya, jadi mau peluk pasangan kita di depan anak, jangan ini ya, enggak apa-apa ya, supaya mereka tahu ya, bahwa setelah menikah ini boleh dilakukan seperti itu begitu ya. Jadi ya kita ajarin ya konsep pacaran yang benar kepada anak-anak kita ya. Kemudian selanjutnya dalam pendidikan seks kepada anak pra remaja, kita juga harus ajarkan mereka tentang penyakit menular seksual. Nah, salah satunya ya HIV itu ya, AIDS ya, atau penyakit kelamin yang lain. Ya, ini harus kita ajarkan kepada anak kita. Kalau kita tidak hati-hati, seks bebas, ya ini bisa terjadi. Kemudian seks bebas itu juga bisa menyebabkan remaja putri itu kanker serviks. Ya, itu bahaya loh ya. Kemudian seks bebas atau seks pranikah itu akan menyebabkan kehamilan dan waktu dia masih remaja, masih kecil, hamil ya, itu akan mendorong mereka melakukan aborsi karena mereka tidak siap. Mereka berpikir mereka masih kecil. Kemudian orang tua yang tidak mengerti mungkin juga akan dorong mereka melakukan aborsi begitu ya, karena
mungkin kita orang tua berpikir perjalananmu masih panjang begitu ya. Kalau kamu punya anak bagaimana begitu ya. Nah, saudara-saudara, untuk menghindari hal-hal ini kita perlu melakukan pendidikan seksual kepada anak-anak kita ya. Bayangkan loh kalau anak-anak kita ya jatuh dalam dosa seperti ini, betapa ya menakutkan, dan mereka itu berdosa loh kepada Tuhan. Ya, berdosa kepada Tuhan, dan hidup mereka itu, kebahagiaan mereka itu tidak akan sempurna. Karena sudah ada cacat yang mereka alami begitu ya. Jadi saudara-saudari sekalian, mari ya kita benar-benar ya serius melakukan hal ini kepada anak-anak dan remaja-remaja kita ya. Oke, ada pertanyaan enggak tentang yang remaja? Misalkan kan tadi kan yang masalah kejantanan pria tuh hal sesama pria ngomongnya papanya. Kalau misalkan untuk papanya nggak bisa kerjasama ngomong seperti gitu, kita sebagai mama bisa bicarakan gitu? Bisa, kalau ini ya bisa. Cuman memang kalau mama itu ada keterbatasan karena mama tidak alami sendiri. Saya ini loh pernah ditanya sama anak saya Deus waktu dia masih SD ya kelas 1, dia tanya, "Mami, kenapa waktu saya mandi itu penis saya itu mengeras?" Dia tanya, itu berarti terjadi ereksi ya, mengeras begitu ya. Nah, saya bilang ya, coba kamu tanya papimu. Dia mesti yang jelaskan, karena dia yang alami begitu ya. Saya kan tidak alami begitu ya, ya lebih afdol. Tapi kalau misalnya ya papanya tidak mau ini ya melakukan hal seperti ini, kita mama mungkin bisa hanya sekedar pengetahuan. Ya, sekedar pengetahuan saja. Tapi untuk pengalaman itu kita terbatas seperti itu. Ya, tapi kalau memang tidak ada, daripada tidak ada ya, kita harus jelaskan ya, sekalipun itu sekedar pengetahuan dan kita arahkan anak kita dengan benar begitu. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, silakan Calvin. Ya, saya mewakili teman-teman saya kan. Mau bertanya. Tadi Simu kan sempat sampaikan kalau misalnya kita harus mengajarkan pendidikan seks kepada anak-anak dalam usia ya remaja dan pra-remaja. Apakah ketika kita mengajarkan, contohnya tadi ketika pria dan wanita berhubungan seksual akan terjadi kehamilan. Nah, ketika kita mengajarkan itu, apakah ada potensi untuk mereka lebih penasaran gitu. Ketika mereka tahu, terus mereka ada timbul rasa ingin mencoba mungkin gitu. Ya, jadi itu gimana? Mungkin itu satu dilema juga untuk orang tua. Iya, saya yakin ya kalau anak remaja tahu dia akan hamil, dia nggak takut. Ya, dia pasti akan takut. Apalagi kalau dia ini ya lihat di YouTube melahirkan itu kan itu ya menakutkan begitu ya. Nah pasti dia akan takut. Cuman memang ini ya kalau kita tidak bekali dengan pendidikan seks itu memang ini ya rasa ingin tahu anak remaja itu sangat-sangat besar ya. Dia rasa ingin tahunya terus melakukan apa yang dilakukan oleh orang dewasa itu sangat-sangat besar ya. Nah makanya kita harus ini ya menerima ya apa yang ada di dalam diri mereka yang memang diciptakan oleh Tuhan, hasrat seksual itu. Cuma dalam pendidikan seks ini kita ajarin mereka memang untuk harus kendalikan diri sampai pada waktunya begitu ya. Kemudian dengan resiko-resiko yang ada kita buka wawasan mereka begitu ya. Kita bukakan. Kalau kamu
hamil ya sebelum nikah, kamu bisa nanti jatuh dalam dosa aborsi, kemudian masa depanmu menjadi hancur begitu ya. Itu perlu kita bukakan kepada mereka ya. Ini suatu fakta begitu ya. Nah, saya pikir ya dengan seperti ini itu dapat inilah setidaknya menolong sedikit ya kehidupan mereka dan rasa ingin tahu mereka itu ya. Kalau masalah hamil saya pikir dia tidak mau. Saya mau sharing sedikit. Saya dari remaja, mama saya itu sudah mengajarkan kepada saya tentang hubungan pria dan wanita, tentang seks, pendidikan seks. Jadi ketika mama saya itu ceritakan kepada saya tentang jangan berhubungan seksual sebelum menikah kepada saya itu dari remaja, dan itu tertanam sampai hari ini. Jadi mama saya itu mengajarkan saya itu satu sisi tentang moral. Ketika kamu berhubungan seks di luar nikah itu secara moral itu tidak benar. Dan bahkan mama saya mengajarkan juga mengatakan bahwa itu tidak kudus di hadapan Tuhan. Dan kalau kamu sudah tidak kudus, suatu hari nanti kamu gak bisa pemberkatan di gereja, itu sangat disayangkan. Jadi sampai hari ini tuh tertanam di pikiran, dan itu membuat saya itu daripada penasaran, saya lebih ke menjaga diri saya. Itu yang saya rasakan sebagai anak. Ya. Oke, ya, terima kasih ya. Nah, memang ini ya, kita harus kembali bahwa seks yang tidak benar, yang tidak pada waktunya, itu kita harus kembali tanamkan nilai bahwa itu sesuatu yang berdosa di hadapan Tuhan. Jadi kita harus bawa Tuhan ya dalam pendidikan seks kita ya. Nilai-nilai yang kita tanamkan adalah nilai-nilai dari firman Tuhan ya. Supaya mereka saat kita tidak bersama mereka, mereka tahu oh kalau mereka lakukan ini sesuatu yang berdosa kepada Tuhan begitu ya. Dan Tuhan yang Maha Tahu yang melihat segala perbuatan mereka ya. Jadi ini harus kita bawa sampai ke situ supaya mereka belajar hidup takut akan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup menjaga mereka. Kita tidak punya kapasitas seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Saya bukan bertanya nih, saya cuma mau menambahkan sedikit aja. Untuk malam ini memang sangat bagus dan juga kita harus tanamkan kepada anak-anak muda. Jangan sampai ada satu kesan begini. Ternyata hamil itu melahirkan itu sakit loh, nggak enak loh gitu kan. Nah sedangkan perintah Tuhan itu sebenarnya harus mengajarkan ke anak-anak juga bahwa menikah dan punya anak itu juga satu perintah Tuhan. Kan ada di kalau nggak salah di mana ya kejadiannya. Nah, jadi cuman harus ngajarkan ke anak-anak ini hubungan suami istri itu harus dengan waktu yang tepat. Artinya setelah menikah gitu loh. Nah, kenapa harus perintah Tuhan kenapa harus beranak cucu ya? Salah satunya dalam kehidupan sekarang gini kan kita harus mikirkan sebagai orang tua, ya masa tua kita itu kan istilahnya ada keluarga yang bisa mendampingi kita gitu loh, terutama anak-anak gitu loh. Jangan sampai ada anak remaja ketakutan begini sampai mereka nggak berani menikah, nggak berani punya anak gitu loh. Nanti ya tuanya ya kerepotan juga kan kita lihat banyak gitu kan, nah gitu. Nah, cuma itu tambahan aja. Oke, terima kasih. Ya memang kita jangan ikuti ya tren masa kini, jomblo sampai tua, kemudian tidak mau punya anak, sudah menikah tidak mau punya anak ya. Kita jangan ikuti tren masa kini begitu ya. Kita ikuti ya apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita ya. Memang ya hari ini trennya banyak yang tidak mau menikah karena juga trauma.
Karena melihat banyak pernikahan itu gagal. Dengar orang kawin cerai itu ya, apalagi kalau dia lihat, dia alami dalam keluarga orang tuanya, pernikahan orang tuanya ada KDRT, itu persentase untuk dia tidak menikah itu sangat besar. Karena dia merasa menikah tidak lebih baik ya. Dan kita memang sedang melawan arus yang seperti ini. Ya, arus seperti ini. Menikah itu indah. Kalau sama orang yang tepat. Kalau sama orang yang tepat, bahaya. Ya, Stephen Tong berkata, pernikahan bisa engkau rasakan surga, bisa juga engkau rasakan neraka. Ya, kalau engkau rasakan surga itu dengan orang yang tepat, yang Tuhan kehendaki. Kalau engkau rasakan neraka itu dengan orang yang tidak tepat, yang engkau ingini sesuai dengan hawa nafsumu. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Ya. Kalau masalah pra remaja ya, memang mereka pasti ingin tertarik lawan jenis lah. Anggap pacaran, mungkin pacaran monyet lah namanya. Cinta monyet. Tapi dalam arti ya hal boleh, tapi dalam hal positif gitu. Harus ingat, kita tekankan kalau kita pacaran, Tuhan tuh tahu gitu. Jadi kita ada batasnya gitu. Apa yang kita lakukan tuh tekankan bahwa Tuhan tuh tahu apa yang kita lakukan. Jadi mungkin dia bisa ajarkan dia takut sama Tuhan, maka dia pasti takut melakukan hal-hal yang terburuk gitu lah. Itu aja. Oke. Iya, oke. Terima kasih. Kalau masalah pacaran memang anak remaja itu sangat tertarik. Punya rasa penasaran. Punya pacar itu bagaimana sih ya? Pergi keluar sama pacar itu bagaimana sih ya? Mereka sangat tertarik dan pengen mengalaminya ya. Tapi kita sebagai orang tua ya terus ya dampingi mereka, ya perlengkapi mereka dengan konsep-konsep yang benar begitu ya. Oke, saya pikir hari ini sampai di sini ya. Pendidikan seks itu penting ya. Penting, mari kita praktekkan ya. Praktekkan di rumah ya. Ya, anak-anakmu yang masih kecil ya, praktekkan. Anakmu sudah remaja juga praktekkan dengan banyak mengobrol sama mereka ya. Sampai ya, kita berharap mereka punya satu pernikahan yang bahagia nantinya ya. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Mari bersama kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar bersama tentang pendidikan seks dalam keluarga. Biarlah pikiran kami boleh dibukakan dan kami pulang mempraktekkannya dengan membicarakannya bersama dengan anak-anak kami, membekali mereka dengan apa yang benar. Dan Tuhan, kami berdoa di tengah dunia yang jahat ini, banyak orang-orang jahat di sekitar anak-anak kami. Biarlah Tuhan yang selalu menjaga mereka, baik anak-anak kami yang masih kecil, yang remaja. Tuhan jaga mereka supaya mereka tidak diperlakukan dengan tidak benar oleh orang-orang yang mereka temui. Bahkan anak-anak remaja kami supaya mereka tidak masuk ke dalam pergaulan yang dapat menjerumuskan mereka dalam kehidupan seks bebas. Kami sungguh serahkan semua anak-anak kami, Tuhan jaga, lindungi mereka, mampukan kami untuk boleh membimbing mereka di dalam jalan Tuhan, di dalam kekudusan hidup yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah seluruh perjalanan pulang kami, berkati dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Tuhan memberkati.